Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ini tokoh Gajah Mada. Nah, di catatan saya, kalau berdasarkan naskah Pararaton, Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian tahu diri. Ya, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti. Dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini secara umum ya. Ini kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini, pilih saja jadi pemimpin. Oh, ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama tanggung jawab. Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawab ya. Termasuk di serat Pararaton itu diawali dari karirnya Gajah Mada. Jadi awalnya Gajah Mada ini hanya kepala pengawal istana. Jadi yang dikenal dengan nama Bayangkara. Jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana. Beliau dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontakan Kuti yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya, tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa raja dan keluarga istana lari mengungsi sampai ke Bedander. Bedander itu satu daerah di Bojonegoro. Nah ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau dia tidak tanggung jawab, begitu istana jatuh, ya nyari selamat saja, ngapain repot-repot. Tapi kan tidak. Beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Ya pemimpin memang dituntut tegas. Tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh serba ragu. Ini kalau di Pararaton diilustrasikan misalnya melanjutkan tadi yang ngungsi. Saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat dia ngungsi di Bedander, izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Nah, ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus dibunuh demi keamanannya raja. Khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya lebih susah. Ini salah satu contoh dari serat Pararaton tentang ketegasannya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu
jelaskan lagi ya kecerdasannya. Yo, contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Bedander. Setelah itu beliau balik lagi ke istana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja. Kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi, akhirnya beliau, kalau dalam sejarah, tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya. Saat itu ya rajanya Jayanegara. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas dan juga cerdik. Ini itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian beliau ini juga dikenal setia. Kalau ini yang tidak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan beliau pada kerajaan, satu cinta tanah air yang luar biasa. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan. Jadi ini ada cerita juga. Jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Arya Tadah itu sakit. Bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontakan Sadeng. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan. Beliau calon kuat untuk menggantikan Arya Tadah. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Arya Tadah, Gajah Mada menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontakan Sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara. Beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontakan Sadeng. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapatih, ya bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Arya Tadah, karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya Tadah tadi. Tapi karena memang prestasinya luar biasa, jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau mancang sumpah yang kita hari ini masih hafal, yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi bagian dikagumi dan ditakuti, disitulah ada penaklukan-penaklukan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mojopahit. Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7, beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Nah, berbahagialah teman-teman, atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil. Setelah kita pergi,
orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri, itu Hayam Wuruk dan Mojopahit bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah 4 orang sekaligus di posisi Maha Menteri Agung yang dipimpin oleh Empu Nala saat itu. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi 4 Maha Menteri ini ternyata tidak sukses. Kemudian diganti lagi dengan 2 Maha Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Tapi ya tetap tidak sukses. Nah, ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya seorang Gajah Mada. Oke, jadi ini menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat Pararaton.